Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala karena atas kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk memaparkan materi kami. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama ingin memaparkan hasil diskusi kami, dan saya sendiri atas nama Berwati dengan NIM 240104-010 sebagai moderator, dan saya bersama dua rekan saya atas nama Musmira dengan NIM 240104-020 dan Sri Ramadhani dengan NIM 240104-005 sebagai pemateri. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu dengan judul Hakikat Manusia. Adapun poin-poin penting pada pembahasan pada materi kali ini, yang pertama, apa pengertian hakikat manusia? Kedua, apa aspek-aspek hakikat manusia? Dan yang ketiga, bagaimana wujud hakikat manusia? Baik, saya persilakan kepada pemateri pertama, Saudari Musmira, untuk memaparkan materi kami. Dengan ini saya persilakan. Baiklah, pada pembahasan yang pertama kita membahas tentang pengertian hakikat manusia. Menurut Tirta Harja dan Rasulullah, hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang prinsipil yang membedakan manusia dari hewan. Wujud hakikat manusia yakni kemampuan menyadari diri, kemampuan berinteraksi, memiliki kata hati, memiliki moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan atau kemerdekaan, kemudian menyadari hak dan kewajiban, dan kemampuan menghayati kebahagiaan. Manusia juga dengan hewan pada dasarnya berbeda, baik dalam hal perasaan maupun hal pemikiran. Yang perlu kita ingat, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibanding dengan makhluk lainnya. Dalam kehidupan yang ini, manusia menunjukkan bahwa keragaman dalam berbagai hal, baik tampilan fisiknya, strata sosialnya, kebiasaannya, bahkan sebagaimana dikemukakan di atas, pengetahuan tentang manusia pun bersifat ragam sesuai pendekatan dan sudut pandang dalam melakukan studinya. Hakikat manusia dipelajari melalui berbagai pendekatan komprehensif, ilmiah, filosofis, religi, dan melalui berbagai sudut pandang biologi, sosiologi, antrobiologi, psikologi, dan politik. Baiklah, materi yang kedua akan disampaikan oleh Sri Ramadhani. Saya alihkan kepada Raka. Baik, itulah tadi materi mengenai pengertian hakikat manusia. Selanjutnya saya alihkan kepada pemateri kedua, yaitu dengan materi aspek-aspek hakikat manusia. Dengan ini saya persilakan. Aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Namun, sekalipun manusia menyadari perbedaannya dengan alam, bahwa dalam konteks keseluruhan alam semesta manusia merupakan bagian daripadanya. Oleh sebab itu, selain mempertanyakan asal-usul alam semesta tempat ia berada, manusia pun mempertanyakan asal-usul keberadaan dirinya sendiri. Oleh karena manusia berkedudukan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka dalam pengalaman hidupnya terlihat bahkan dapat kita alami sendiri adanya fenomena kemakhlukan, antara lain berupa pengakuan atas kenyataan adanya perbedaan kodrat dan martabat manusia daripada Tuhannya. Yang kedua, manusia sebagai kesatuan badan roh. Pada filsuf berpendapat yang
ini sebagaimana dianut oleh Plato. Yang ketiga, dualisme. Dalam uraian terdahulu, tampak adanya dua pandangan yang bertolak belakang. Pandangan pihak pertama bersifat monis materialis, sedangkan pandangan pihak kedua bersifat monis spiritualis. Van Persen mengemukakan bahwa paham lain yang tegas bersifat dualistik, yakni pandangan dari Rene Descartes. Yang keempat, manusia sebagai makhluk individu. Sebagai individu, manusia adalah kesatuan yang dapat dibagi antara aspek badani dan rohaninya. Sebagai manusia mempunyai perbedaan sehingga bersifat unik. Perbedaan ini baik berkenan dengan postur tubuhnya, kemampuan berpikirnya, minat dan bakatnya, dunianya, serta cita-citanya. Selanjutnya, manusia makhluk sebagai makhluk sosial. Dalam hidup bersama dengan sesamanya atau bermasyarakat, setiap individu menempati kedudukan status tertentu. Di samping itu, setiap individu mempunyai dunia dan tujuan hidupnya masing-masing. Mereka juga mempunyai dunia bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesamanya. Selain adanya kesadaran diri, terdapat pula kesadaran sosial pada manusia. Melalui hidup dengan sesamanya lah manusia akan dapat mengukurkan eksistensinya. Sehubungan dengan ini, Aristoteles menyebut manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Yang selanjutnya, manusia sebagai makhluk susila. Menurut Immanuel, manusia memiliki aspek kesusilaan karena pada manusia terdapat rasio praktis yang memberikan perintah mutlak. Contohnya, jika kita meminjam barang milik orang lain, maka ada perintah yang mewajibkan untuk mengembalikan barang pinjaman tersebut. Yang terakhir, manusia sebagai makhluk beragama. Aspek keberagaman merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan keberanian suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Hal ini terdapat dalam manusia manapun, baik dalam rentang waktu dulu sampai sekarang atau yang akan datang, maupun dalam rentang geografis tempat manusia berada. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Asmira. Baiklah, untuk materi yang ketiga yaitu wujud hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan lain adalah kemampuan menyadari diri, kemampuan berinteraksi, memiliki kata hati, memiliki moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan atau kemerdekaan, menyadari hak dan kewajiban, dan kemampuan menghayati kebahagiaan menurut Kusdaryanti 2009. Berikut ini penjelasan ringkasannya. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Manusia menyadari tentang aku yang membedakan mengambil jarak dari engkau atau aku, lain bukan aku, ia atau mereka, dan lingkungannya. Kemudian mengambil hak tersebut keluar, menganggap di luar akunya sebagai objek, menimbulkan egoisme, dan ke dalam menganggap di luar akunya sebagai subjek, menimbulkan pengabdian, pengorbanan, tenggang rasa, atau aku keluar dari dirinya dan menempatkan aku pada orang lain. Yang kedua yaitu kemampuan bereksistansi. Manusia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu yang disebut kemampuan bereksistensi. Manusia bukan berada, melainkan mengada atau bereksistensi. Implikasi dalam pendidikan peserta didik diajar untuk belajar dari pengalaman, mengantisipasi sesuatu keadaan atau peristiwa, melihat prospek masa depan, mengembangkan daya imajinasi kreatif. Yang ketiga yaitu kata hati atau
conscience of man. Kata hati sering disebut dengan istilah hati nurani, pelita hati atau suara hati. Yang kemudian adalah kemampuan memahami apa yang telah sedang dan akan terjadi serta akibat bagi dirinya yang memberikan penerangan tentang baik buruknya tindakan sebagai manusia. Kata hati merupakan kemampuan membuat keputusan yang baik atau benar secara cerdas menjadi petunjuk moral perbuatan menurut Tirta Raharja dan Lasulo 2005. Yang keempat, memiliki moral. Moral adalah norma atau ukuran tentang baik buruknya tindakan. Filsafat moral disebut etika yang tidak identik dengan etika atau sopan santun. Moral terkait erat dengan sinkron atau sesuai dengan kata hati. Yang kemudian yang kelima yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri, tuntutan hati atau nurani sesama atau tuntutan masyarakat, norma sosial dan tuntunan Tuhan, norma sebagai tuntutan norma agama. Tanggung jawab terkait dengan tindakan moral dan suara hati berdasar kodrat manusia. Tanggung jawab menjadi hilang apabila tindakan yang dilakukan bukan karena keputusan moral sesuai suara hatinya atau dipaksakan. Selanjutnya itu kebebasan atau kemerdekaan. Kebebasan tidak terlepas dari tuntutan kodrat manusia atau hati nurani dan moral, artinya bebas untuk bertindak sejauh dengan tidak bertentangan dengan tuntutan kodrat manusia, bebas dalam keterkaitan. Yang kemudian yaitu hak dan kewajiban. Dalam realitas hidup sehari-hari, umumnya hak diasosiasikan dengan sesuatu yang menyenangkan, sedangkan kewajiban dipandang sebagai suatu beban. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Benarkah kewajiban menjadi beban manusia? Ternyata bukan beban, melainkan keniscayaan. Menurut Drijarkara tahun 1969, mengingkari kewajiban berarti mengingkari kemanusiaannya. Memenuhi kewajiban merupakan keluhuran bermartabat sebagai manusia. Kemudian selanjutnya itu kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan dapat dirasakan tetapi sulit dirasionalkan. Kebahagiaan merupakan integrasi dari kesenangan, kegembiraan, kepuasan, pengalaman pahit dan penderitaan. Kebahagiaan mencangkup dua aspek yaitu usaha dan takdir Tuhan dan dapat ditingkatkan. Kebahagiaan terletak pada kesanggupan menghayati pengalaman senang tidak senang secara keheningan jiwa sebagai realita hidup dan penyerahan total kepada Sang Pencipta. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Saya yakin bahwa ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan pada kelompok kami. Saya batasi maksimal 2 pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja pertanyaan saya, bagaimana pandangan materialisme mempengaruhi pemahaman kita tentang hubungan antara ilmu pengetahuan, filsafat dan agama? Dan apakah materialisme membuka ruang untuk integrasi atau menutup kemungkinan dialog? Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Anissa atas pertanyaannya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada saudari Hordanila untuk mengajukan pertanyaan pada kelompok kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah seseorang yang sebagian besar tubuhnya dan otaknya diganti dengan mesin atau digabungkan dengan mesin bisa disebut manusia secara hakikat? Itu saja dari pertanyaan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman. Izinkan kelompok kami untuk mendiskusikan hasil dari pertanyaan teman-teman. Baik, saya berikan kesempatan kepada saudari Kasmira untuk menjawab pertanyaan dari saudari Mardatila. Dengan ini saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah berikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mardatila dengan pertanyaan yaitu apakah seseorang
yang sebagian besar tubuh dan otaknya digantikan oleh mesin masih bisa disebut manusia secara hakikat? Jawabannya ya, disebut manusia secara hakikat. Yang alasannya yaitu yang pertama, kesadaran dan identitas diri. Selama individu tersebut masih memiliki kesadaran, memori dan kepribadian yang berkelanjutan, ia masih dianggap sebagai manusia secara hakikat. Yang kedua, pandangan eksistensialisnya. Seperti Sartre percaya bahwa manusia didefinisikan oleh tindakan dan pilihannya, bukan oleh tubuhnya. Yang ketiga yaitu hati, moral, dan nilai. Jika orang itu memiliki moral, empati, dan nilai kemanusiaan, maka ia lebih manusia daripada hanya biologis tapi tidak punya rasa kemanusiaan. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Bagaimana dengan saudari Mardatila? Apakah jawabannya diterima atau ada sanggahan? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jawaban saya Baik, terima kasih atas diskusinya. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Saudari Ramadhani untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Anissa. Dengan ini saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Anissa, yang dimana pertanyaannya, bagaimana pandangan materialisme memengaruhi pemahaman kita tentang hubungan antara ilmu pengetahuan, filsafat, dan agama? Apakah materialisme membuka ruang untuk integrasi atau menutup kemungkinan dialog? Materialisme sebagai pandangan filosofis yang menyatakan bahwa materi adalah satu-satunya realitas fundamental dan bahwa semua fenomena, termasuk kesadaran dan pikiran, adalah hasil dari interaksi material, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang hubungan antara ilmu pengetahuan, filsafat, dan agama. Pengaruh materialisme terhadap pemahaman hubungan ilmu pengetahuan, filsafat, dan agama, yaitu materialisme seringkali dipandang sebagai landasan filosofis bagi ilmu pengetahuan modern. Metode ilmiah yang mengandalkan observasi empiris, eksperimen, dan penjelasan berdasarkan hukum-hukum alam yang dapat diukur dan diverifikasi secara material sangat sesuai dengan pandangan materialistik. Filsafat. Materialisme adalah salah satu aliran utama dalam filsafat. Ia menawarkan kerangka ontologis atau teori tentang keberadaan yang berbeda dari idealisme atau dualisme. Filsafat materialisme berusaha menjelaskan konsep filosofis tradisional seperti kesadaran, pikiran, kehendak bebas, dan moralitas dalam kerangka materialistik. Agama. Materialisme seringkali dianggap bertentangan dengan banyak agama. Sebagian besar agama melibatkan keyakinan pada entitas non-material seperti Tuhan, jiwa, roh, atau alam gaib. Apakah materialisme membuka ruang untuk integrasi atau menutup kemungkinan berdialog? Pandangan materialisme cenderung menutup kemungkinan dialog dan integrasi antara dirinya dengan banyak sistem kepercayaan agama, setidaknya pada tingkat metafisik fundamental. Alasannya yaitu perbedaan ontologis yang mendasar. Materialisme dan banyak agama memiliki pandangan yang berlawanan tentang hakikat realitas. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa tidak semua bentuk materialisme bersifat anti agama secara aktif. Beberapa bentuk materialisme mungkin bersikap netral atau bahkan mencoba memahami aspek-aspek agama dari perspektif materialistik. Secara umum, pandangan materialisme dengan penekanannya pada materi sebagai satu-satunya realitas dan penolakannya terhadap entitas non-material cenderung menciptakan jurang pemisah dan menutup kemungkinan dialog yang mendalam dengan banyak sistem kepercayaan agama pada tingkat metafisik. Meskipun demikian, ruang untuk dialog dan kerjasama mungkin masih ada dalam area-area tertentu seperti etika dan nilai-nilai praktis. Integrasi yang sesungguhnya antara pandangan dunia
materialistik dan religius memerlukan rekonsiliasi perbedaan ontologis yang sangat mendasar yang merupakan tantangan yang signifikan. Baik, itulah tadi jawaban dari saya. Selanjutnya saya alihkan ke moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari Saudara Madani. Bagaimana dengan saudara yang bisa apakah jawaban yang diterima atau ada saudara? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah dipaparkan. Jawaban saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Adapun kesimpulan dari makalah kami, hakikat manusia merupakan ciri-ciri fundamental yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Hakikat ini meliputi kemampuan menyadari diri, bereksistensi, memiliki kata hati, moral, tanggung jawab, rasa kebebasan, kesadaran akan hak dan kewajiban, serta kemampuan menghayati kebahagiaan. Hakikat dan aspek-aspek manusia ini memiliki implikasi penting dalam dunia pendidikan, di mana proses pembelajaran dan pengembangan diri harusnya selaras dengan kodrat dan potensi pada aspek kognitif, tetapi juga pada pengembangan aspek efektif, sosial, moral, dan spiritual, agar peserta didik dapat tumbuh menjadi individu yang utuh dan bertanggung jawab. Baik, saya rasa cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jika ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.